Belajar ya hari ini. Terima kasih untuk waktunya karena sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya. Terima kasih juga untuk RPP-nya kemarin sudah saya terima. Siap ya untuk kegiatan supervisi kelas besok? Alhamdulillah sudah siap. Terima kasih. Kira-kira dari RPP yang Bu Wahyuni sampaikan, tujuan pembelajaran yang hendak Bu Wahyuni capai, Pak? Yang pertama, saya ingin agar siswa-siswa memahami dongeng yang saya bacakan. Soalnya kan materi yang saya bawakan besok pada KBN besok itu mendengarkan dongeng. Jadi siswa mendengarkan dongeng tersebut dan mengetahui, mampu memahami apa isi dongeng tersebut. Mampu memahami isi dari yang Bu Wahyuni ceritakan. Nah, area pengembangan yang hendak Bu Wahyuni capai dari kegiatan besok apa kira-kira? Keaktifan siswa, misalnya seperti mampu dan berani menginspirasikan pendapatnya. Kan anak-anak di kelas saya kebetulan ada yang malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya. Sebenarnya dia bisa, tapi malu untuk menyampaikan, benar enggak pendapat saya, takutnya salah gitu. Jadi saya ingin menumbuhkan rasa rasa percaya dirinya anak-anak tersebut agar nggak malu atau nggak takut untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Begitu. Kira-kira strategi yang digunakan oleh Bu Wahyuni untuk kegiatan pembelajaran besok bisa dijelaskan? Iya, saya menyiapkan dan menggunakan strategi pembelajaran inquiry, Bu. Jadi saya mengajak siswa lebih aktif dalam pembelajaran besok dengan saya membacakan dongeng anak-anak aktif dengan pertanyaan yang saya pancingkan, pemantik istilahnya itu ya, agar anak-anak mampu menjawab dengan menyimak dan memahami isi dongeng yang saya bacakan tadi. Berarti selain ke pembelajaran inquiry, persiapan apa lagi yang Bu Wahyuni persiapkan untuk besok? Saya menyiapkan LKPD, Bu, lembar kerja peserta didik, agar anak bisa agar saya bisa mengetahui kemampuan secara individu dan kelompok. Semoga sukses Bu Wahyuni ya untuk kegiatan besok. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Apa kita sudah sarapan? Sudah. Pinter. Baik. Sekarang guru absen dulu ya sebelum pelajaran dimulai. Hari ini hari Kamis. Linggan. Hafiz. Baik. Zaki. Rizky. Vino. Alfian. Bianca. Rahma. Baik, hadir semua ya hari ini, pinter. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak nyata. Pinter. Sekarang guru akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Siapa yang sudah pernah dengar cerita Timun Mas? Belum. Baik, dengarkan ya.
hiduplah seorang janda yang sudah tua. Mbak Rondo begitu namanya. Pekerjaannya mencari kayu di hutan. Mbak Rondo ingin mempunyai seorang anak, tapi dia sudah tua, mana bisa ia mendapatkan anak. Ternyata takdir menjadi berbeda. Pada suatu hari, setelah ia mengumpulkan kayu di hutan, tiba-tiba bumi bergetar, seperti ada gempa. Di depan Mbak Rondo muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Mbak Rondo takut melihatnya. Hai Mbak Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu, kata raksasa itu dengan suara keras. Benarkah? Kata Mbak Rondo. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Namun raksasa pantang menyerah dan ia berhasil melewati hutan bambu itu dan terus mengejarnya. Timun Mas membuka bungkusan lagi, isinya garam dan terasi. Garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tenggelam. Tapi berkat kesaktiannya ia berhasil berenang dan tetap mengejar Timun Mas. Timun Mas semakin khawatir karena raksasa berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi ia tidak putus asa. Ia terus berlari Baik, Mas Tino. Apa tadi tokohnya? Mbak Rondo, terus Timun Mas, terus raksasa. Ada yang berpendapat lain selain tokoh tiga tadi? Pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan baris-baris alat percakapannya. Baik, dimasukkan ke tas masing-masing. Dicek dulu, jangan sampai ketinggalan. Besok menyiapkan satu dongeng dibacakan di depan kelas, ya. Sembarang judulnya terserah kalian, yang penting dongeng. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Baik, sekarang berdoa sebelum pulang. Jangan lupa belajar di rumah. Oke. Dan sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya ya, setelah kegiatan observasi kelas yang kemarin. Nah, bagaimana Ibu Yuni setelah melakukan kegiatan observasi kemarin di kelas dengan siswa kelas 2 ya, dengan materi dongeng yang sangat seru menurut saya. Nah, bagaimana Bu Yuni menilai performa Bu Yuni ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Menurut saya pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak kemarin masih kurang. Soalnya kan belum ada metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. Karena saya juga menggunakan pembelajaran yang apa adanya dengan pembelajaran dongeng. Hanya sekilas membaca atau gitu saja. Jadi hanya sekilas melalui yang Bu Yuni ceritakan ya. Nah, yang itu tadi. Dulu ya saya menyampaikan hasil pengamatan ketika observasi kemarin hari. Jadi Bu Yuni
ketika saya mengamati dalam pembelajarannya Bu Yuni di kelas 2, ada beberapa temuan yang saya temukan. Jadi yang pertama, untuk penerapan KSE, saya lihat Bu Yuni sudah bagus sekali, sudah memfasilitasi anak-anak untuk dapat manajemen dirinya, mengembangkan kegiatan-kegiatan yang membangun kepercayaan dirinya, mengenali emosinya, sudah terlihat dalam pembelajaran. Bagaimana menurut Bu Yuni? Menurut saya terbaik untuk keaktifan siswa terbaik. Mungkin ada beberapa anak yang masih penuh dunia, dan saya harus mendidik beberapa anak tersebut agar terbiasa untuk keaktifannya dan kepercayaan diri. Keaktifan dan percaya diri ya. Karena kan masih kelas 2 Kelas 2. dari perhatian anak-anak dari kelas 1, jadi masih panjang. Masih aja. Kemudian bisa saya lanjutkan ya Bu Yuni ya. Secara garis besar penyampaian yang disampaikan Bu Yuni ketika pembelajaran materi dongeng kemarin sudah bagus. Namun masih terlihat Bu Yuni beberapa siswa itu masih kelihatan takut, malu gitu ya ketika mereka harus mengungkapkan ide atau gagasannya. Kemudian juga terlihat beberapa anak, kalau tidak salah Mas Rizky ya, Rizky itu belum fokus ya ketika Bu Yuni menceritakan sebuah dongeng tentang Timun Mas. Dia asik dengan tangannya kalau tidak salah ya, dengan tangannya, sehingga dia kurang fokus, tidak memperhatikan Bu Yuni ketika menceritakan atau membacakan dongeng. Kemudian Bu Yuni dari kegiatan tadi ada siswa yang belum fokus, kemudian keaktifan siswa juga belum menyeluruh ya, masih sebagian saja. Apa rencana Bu Yuni untuk memperbaiki ke depannya? Rencana saya dalam pembelajaran yaitu menambah media pembelajaran siswa yang menarik. Karena kan saya mengangkat cerita sendiri tadi ya. Jadi saya punya ide agar bagaimana belajar yang menarik dan bisa anak-anak memahami dengan cepat. Ide memfasilitasi penggunaan media sosial dalam menayangkan cerita pendek dongeng, sehingga anak-anak bisa melihat dan mendengar secara langsung. Cara itu kan menarik ya, bukan saya aja yang membacakan, tapi ada gambar-gambarnya yang bervariasi. Berarti menambah media pembelajaran berupa gambar ya, berupa gambar yang bercerita yang bisa dilihat oleh anak-anak yang memiliki gaya belajar visual ya. Nah, kemudian juga ada di kelas Bu Pipit, hasil identifikasi di pertemuan sebelumnya juga ada anak yang gaya belajarnya kinestetik, dia nggak bisa diem ketika di kelas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya apa yang akan Bu Pipit ini kembangkan untuk bisa memfasilitasi anak tersebut? Media belajarnya yang saya temukan. Soalnya kan anak-anak kalau melihat sesuatu secara menarik, dengan menarik ya, itu anak-anak fokus, jadi nggak bosan. Kalau kemarin kan saya hanya menceritakan dengan buku, mungkin anak-anak bosan dan bermain sesuka hatinya sendiri. Jadi masih ada anak yang bermain sendiri ya. Tadi rencana pengembangan diri Bu Pipit sudah ini ya. Kalau saya ulang lagi di situ tadi Bu Yuni akan memperbaiki RPP ya, sehingga dapat memfasilitasi murid dengan keragamannya masing-masing. Ada yang gaya belajar visual, ada yang kinestetik, ada juga yang cukup mendengarkan aja dia sudah bisa. Kemudian juga tadi saya catat Bu Yuni juga akan menambah media pembelajaran berupa gambar bercerita ya, yang akan Bu Yuni tambahkan dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian juga akan mengevaluasi lagi ya, refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Siapa yang bisa membantu Bu Yuni untuk mengadakan perbaikan tadi, rencana tidak lanjut tadi? Saya yaitu kepala sekolah, dengan kepala sekolah dan teman sejawat, tak lupa juga dengan siswa, karena siswa adalah peran utama kita. Betul sekali, karena siswa kan tidak hanya objek
mendukung dengan kegiatan tersebut sehingga pembelajaran yang dia terima itu bisa menjadi bermanfaat bagi dirinya. Jadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu Wahyudi ya. Nah, untuk tadi kapan dan di mana Bu Wahyudi akan melaksanakannya? Rencana saya jadi pada pertemuan pelajaran berikutnya. Kebetulan mungkin 2 hari lagi hari Kamis. Hari Kamis ya? Pelajaran Oh, berarti hari Kamis lusa ya. Lusa Bu Wahyudi akan segera menerapkan yang sudah jadi rencana